Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, kan kemarin kita sudah belajar mengenai semangat kebangkitan nasional part 1. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai latar belakang kebangkitan nasional pada tahun 1908. Hari ini kita akan membahas mengenai bangkitnya nasionalisme melalui organisasi. Nah, kalian tentu pernah mendengar istilah nasionalisme, bukan? Kira-kira apa sih arti dari nasionalisme itu sendiri? Yaps, betul sekali. Nasionalisme berarti rasa setia yang dimiliki oleh individu terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme ini mulai berkembang karena adanya politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, melalui politik etis ini melahirkan kaum-kaum terpelajar yang akhirnya mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, di sini ada 5 organisasi, yaitu yang pertama, Budi Utomo, yang kedua, Sarekat Islam, yang ketiga, Indische Partij, yang keempat, Perhimpunan Indonesia, dan yang terakhir adalah Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat PNI. Nah, kita mulai dulu dari Budi Utomo. Budi Utomo tidak terlepas dari peran Wahidin Soedirohoesodo. Kala itu, Budi Utomo melakukan kampanye yang bertujuan untuk mengumpulkan dana pelajar atau studi fund bagi pelajar pribumi yang cakap namun kurang dalam segi ekonomi. Nah, ketika melakukan kampanye ini, Wahidin Soedirohoesodo bertemu dengan Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia. Nah, kala itu mereka bertiga akhirnya melakukan diskusi terkait tujuan dari organisasi yang akan didirikan. Nah, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, ketiga tokoh tersebut mendirikan yang namanya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini melakukan kongres pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Adapun hasil dari kongres Budi Utomo yaitu antara lain yang pertama, Budi Utomo hanya berada di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Yang kedua, pada saat itu, Raden Tumenggung Tirtokusumo ditunjuk sebagai ketua dari Budi Utomo. Yang ketiga, Budi Utomo hanya menjalankan pada bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, Yogyakarta dipilih sebagai pusat dari organisasi Budi Utomo. Nah, itu merupakan rangkaian dari organisasi Budi Utomo, termasuk tujuan dan hasil kongresnya. Nah, organisasi yang kedua yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam ini pada mulanya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Raden Mas Tirto Adisuryo pada tahun 1909. Nah, pada tahun 1911, Sarekat Dagang Islam ini kemudian diambil alih oleh Haji Samanhudi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, berganti tahun pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam ini dipegang atau dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto yang kemudian namanya diganti menjadi Sarekat Islam. Nah, kira-kira tujuannya apa? Kok Sarekat Dagang Islam ini diganti namanya menjadi Sarekat Islam? Mungkin dari kalian ada yang tahu? Nah, kenapa Sarekat Dagang Islam ini berganti nama menjadi Sarekat Islam? Kira-kira ada yang tahu nggak ya, kenapa kok dilakukan perubahan nama pada organisasi tersebut? Wah, nggak ada yang tahu ya? Nah, karena apa? Karena pada saat itu tujuannya adalah agar Sarekat Islam ini mampu berkembang tidak dalam bidang ekonomi saja, melainkan juga dalam bidang politik dan sosial. Nah, ketika pada kepemimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto, Sarekat Islam ini mengalami banyak perubahan atau perkembangan, yaitu mulai didirikannya koperasi di daerah Jawa seperti Surabaya, Jogja, dan Surakarta. Nah, selain mendirikan koperasi, Hos Cokroaminoto ini juga mendirikan perusahaan yang bernama Setia Usaha, serta menerbitkan surat kabar yang bernama Utusan Hindia. Nah, dari kepemimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto ini, Sarekat Islam mampu berkembang dan mampu bersaing dengan pedagang asing lainnya. Tidak hanya pada pedagang pribumi saja, namun juga pedagang asing
yang pada saat itu berada di daerah wilayah Jawa. Nah, kita beralih ke organisasi yang ketiga. Organisasi yang ketiga adalah Indice Partis atau IP. Nah, kalian pernah dengar bukan istilah tiga serangkai? Kira-kira ada yang tahu nggak ya tiga serangkai itu siapa saja? Kalian nggak tahu ya? Atau bahkan lupa tiga serangkai? Nah, tiga serangkai ini merupakan pendiri dari organisasi Indice Partis. Nah, tiga serangkai ini adalah Douwes Dekker atau nama lainnya Danu Dirja Setiabudi, yang kedua Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, mereka dijuluki sebagai tiga serangkai. Nah, sudah tahu bukan? Nah, lalu apa tujuan dari Indice Partis ini? Tujuan dari organisasi ini adalah menyatukan semua golongan, baik dari pribumi, Indonesia Belanda, maupun Arab ataupun Tionghoa. Nah, kenapa kok organisasi ini menyatukan semua golongan? Kenapa tidak hanya pribumi saja? Karena menurut Douwes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi ini, ketika kita melakukan pergerakan nasional, tidak bisa hanya dilakukan oleh golongan pribumi saja. Karena pada saat itu, golongan yang masuk kepada organisasi Indice Partis masih bersifat sangat terbatas. Nah, makanya menurut Douwes Dekker perlu adanya penyatuan semua golongan agar pergerakan nasional dapat maksimal. Namun, sayang sekali, Indice Partis ini dianggap radikal oleh pemerintah kolonial Belanda. Sampai-sampai pada saat itu, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat mengeluarkan buku yang berjudul Als is een Nederland was, yang artinya seandainya saya seorang Belanda. Nah, justru dari buku Ki Hajar Dewantara tersebut juga menuai kritik dari pemerintah kolonial Belanda yang dianggap menyindir pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu, ketiga tokoh tiga serangkai itu akhirnya dijatuhi hukuman oleh pemerintah Belanda, di mana Douwes Dekker dipenjara di daerah Kupang, Dr. Cipto Mangunkusumo dipenjara di daerah Banda Neira, sedangkan Ki Hajar Dewantara dipenjara di daerah Bangka. Nah, itu merupakan hasil dari organisasi Indice Partis. Kita masuk ke organisasi yang keempat, yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini pada awalnya didirikan oleh para pelajar-pelajar Indonesia yang telah menyelesaikan studinya di Belanda. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia ini dinamai Indice Vereniging oleh pelajar-pelajar yang membentuk organisasi tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1925, Indice Vereniging ini diubah menjadi Perhimpunan Indonesia di bawah pemimpin tokoh-tokoh baru seperti Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan yang lainnya. Nah, Perhimpunan Indonesia ini sangat aktif melakukan propaganda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu mereka mengeluarkan manifesto politik yang isinya yaitu semua lapisan masyarakat harus ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Serta pihak yang dijajah harus memiliki jurang kepentingan antara dirinya dengan penjajah. Nah, itu tadi segelintir mengenai organisasi Perhimpunan Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke organisasi yang terakhir, yaitu ada Organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, Partai Nasional Indonesia ini terinspirasi dari adanya organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada saat itu, pada tahun 1925, kaum intelektual muda mendirikan organisasi yang bernama Agreement Study Club. Nah, di bawah pimpinan salah satunya yaitu Soekarno dan Ali Sastro Amijojo. Pada saat itu dilakukan rapat pada tanggal 4 Juli tahun 1929 yang menyepakati akhirnya didirikannya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Namun, Partai Nasional Indonesia ini bertentangan dengan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga pemerintah kolonial Belanda menjatuhi hukuman kepada 4 tokoh pendiri organisasi Partai Nasional Indonesia, antara lain Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Markun Sumadilreja, serta Supriyadinata di penjara Sukamiskin di Bandung. Nah, itu tadi merupakan ulasan organisasi-organisasi pergerakan nasional
di mana pada saat itu mampu menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa seperti biasa, kalau sudah menyimak materi, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya yang akan mengulas materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.